Ya pemirsa, sesuai dengan janji saya bahwa dalam beberapa hari ini, kemarin, hari ini hingga besok kami akan memberikan liputan mendalam terkait korupsi atau dugaan korupsi di Basarnas pemirsa. Kalau kemarin kita melihat mengenai kronologis kejadian, sekarang kita akan melihat bagaimana kemudian kasus ini membawa kita kepada polemik antara KPK dan TNI. Ya, ini mencuat ketika KPK lakukan OTT terhadap 11 orang yang memang sudah diduga lakukan transaksi keuangan demi memuluskan proyek pada 25 Juli 2023. Saya hadirkan gambar di belakang Anda pemirsa bahwa ketika OTT dilakukan, bahkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata lakukan konferensi pers dan salah satu yang ditangkap adalah 2 prajurit TNI, Kabasarnas dan Korsmin Basarnas pemirsa. Inilah pernyataan dari Alexander Marwata pemirsa bahwa Henry Alfiandi dan Ari Budi Cahyanto ditetapkan terlibat dalam kasus tersebut pemirsa, korupsi di Basarnas. Ya, ketika ada 2 prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, langsung kemudian respon bermunculan khusus dari POM TNI yang dianggap bahwa sebentar, ini bukan kewenangan dari KPK pemirsa. Di mana penetapan tersangka personel TNI aktif oleh KPK ternyata memantik reaksi keras dari Mabes TNI, bahkan mengatakan bahwa khusus penahanan yang bisa melakukan penahanan adalah 3. Yakni adalah polisi militer, bahkan juga auditor militer pemirsa. Ini yang kemudian menjadi polemik protes yang dilayangkan oleh TNI. Sementara itu pemirsa, selain memang ada pernyataan keras yang cukup dilayangkan oleh TNI, bahkan pemirsa, hal ini yang membuat pada akhirnya pihak dari TNI menggelar konferensi pers pemirsa menanggapi polemik dari penetapan tersangka. Konferensi dilakukan di Mabes TNI Cilangkap, di mana sejumlah perwira tinggi TNI pun langsung mendatangi Gedung Merah Putih KPK 28 Juli tepatnya. Di sana hadir Kapuspen dan Puspom bahkan Kababinkum serta sejumlah staf berpakaian dinas datang ke Gedung Merah Putih KPK pemirsa. Tentunya hal ini kemudian menuai respon dari masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa langkah yang dilakukan oleh TNI pada saat itu dianggap sebagai bentuk tanda kutip intervensi. Itu yang kemudian sempat menjadi fokus dari tanggapan masyarakat terkait kedatangan dari tim TNI di Gedung Merah Putih KPK. Bahkan ini kemudian juga diperkuat dengan ada statement dari Wakil Ketua KPK Johnny Stanak menyampaikan permintaan maaf dan mengatakan ini kesalahan prosedur. Dan berikut pernyataannya. Perkara di Basarnas yang terjadi dan yang dilakukan tangkap tangan oleh tim dari KPK. Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu, ternyata tim menemukan, mengetahui adanya anggota TNI. Dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan, bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan pada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI atas kekhilafan ini kami mohon dapat dimaafkan. Ya, buntut dari polemik yang mencuat antara TNI dan KPK pasca penetapan tersangka Kabasarnas dan Korsmin Basarnas pemirsa tanggal 31 Juli mencuat kabar jika Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu dikabarkan mengundurkan diri. Ya, tapi ternyata informasi ini sempat dibantah oleh KPK bahwa Brigjen Asep tetap bertugas sebagai Dirdik KPK. Ya, belum selesai pemirsa karena 3 hari berselang atas kejadian itu, Ketua KPK atau pimpinan KPK Firly menyambangi Mabes TNI tepat 31 Juli pemirsa. Setelah melakukan pertemuan, Firly dan Puspom TNI lakukan konferensi pers bersama untuk menetapkan tersangka pemirsa terhadap Kabasarnas. Ya, pada akhirnya Kabasarnas ditetapkan sebagai tersangka, KPK dan TNI bersama-sama. Ini pernyataannya untuk Anda. Dan menurut keterangan saksi, pihak swasta
Maka dengan terpenuhnya unsur tindak pidana, penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyelidikan kasus ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan kedua personel TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka. Bagaimana yang diarahkan oleh Panglima TNI bahwa koordinasi dan sinergi antara Puspom TNI dengan pihak KPK diharapkan ke depan dapat terus dibina dengan baik, khususnya untuk penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi atau melibatkan personil TNI. Dan berikut pernyataan dari Ketua KPK, Firly Bahuri. KPK pun telah melakukan penahanan terhadap 3 pihak yang terduga sebagai pemberi suap. Pertama, MR, Direktur Utama PT IGK, telah dilakukan penahanan pada tanggal 26 Juli sampai dengan 14 Agustus untuk penahanan sementara 20 hari. Begitu juga dengan RA, Direktur Utama PT KAU, juga telah dilakukan penahanan oleh KPK sejak tanggal 26 Juli untuk penahanan selama 20 hari sampai dengan 14 Agustus 2023. Hari ini pun KPK telah melakukan penahanan terhadap saudara tersangka MG, Komisaris Utama PT MGCS. Dan kita pastikan KPK dan TNI berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam melakukan penanganan perkara ini sampai tuntas. Sehingga proses hukum terhadap tindak pidana korupsi memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan menindaklanjuti pertemuan ini, Mabes TNI bersama dengan KPK lakukan penggeledahan di kantor Basarnas ini secara bersama-sama. Jadi antara KPK dan TNI lakukan penggeledahan di kantor Basarnas. Ya pemirsa, penggeledahan dilakukan dengan ada tim pemirsa, bahkan ada 8 tim penyidik KPK dan puluhan penyidik dari Puspom TNI. Dilakukan pukul 10 pagi hingga pukul 17.00, penggeledahan kemudian menghasilkan pengamanan 2 box 1 koper berisi sejumlah barang bukti. Ya, sesaat lagi pemirsa, saya akan hadirkan kepada Anda data-data kekayaan dari Kabasarnas. Usai jeda berikut. Ya, sebelum kita melihat daftar kekayaan Kabasarnas, kita lihat terlebih dahulu profil dari Kabasarnas berikut ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya pemirsa, sekarang kita akan lihat ini profil dari Kabasarnas di mana lahir 24 Juli pemirsa, pendidikannya sempat disekau, bahkan Sesko AU, jabatan-jabatan yang kemudian dipimpin oleh beliau ini cukup begitu prestisius, bisa dikatakan bahwa beliau adalah orang yang berprestasi, bahkan juga pernah mendapat pendidikan di Lemhanas, Sesko TNI 2013, dan Legion of Merit 2012. Tidak perlu diragukan lagi pendidikan militer dari Kabasarnas begitu luar biasa, bahkan menjadi Kaskops AU, Pangkops AU, pemirsa, dan Sesko AU, bahkan juga Asops Kasau, pemirsa. Ini mengatakan bahwa sepak terjang dari Kabasarnas itu begitu berprestasi. Dan sekarang kita akan lihat pemirsa untuk daftar kekayaan seperti apa. Ini yang kemudian sempat disorot di mana bahwa Kabasarnas memiliki harta yang juga cukup fantastis berdasarkan catatan dari LHKPN yang dilaporkan tepat pada tanggal 24 Maret 2023. Kekayaan bersih dari Kabasarnas 10,9 miliar rupiah pemirsa. Kita tidak tahu apakah ini merupakan sebuah angka yang fantastis atau cukup layak dengan sepak terjang beliau dengan karir prestasi yang gemilang pemirsa. Tapi bagaimanapun juga ini disorot pemirsa karena daftar harta kekayaannya juga cukup luar biasa. Ini dia punya tanah senilai 4,8 miliar pemirsa dengan total kekayaan tadi 10,9 miliar. Detailnya adalah punya tanah atau sebidang tanah di Kampar dan Pekanbaru 4,8 miliar rupiah. Selain itu pemirsa, selain tanah pemirsa, kita akan lihat juga kekayaan lainnya, mobil tepatnya. Ini mobil saya akan hadirkan kepada Anda. Apa-apa saja mobil yang dimiliki oleh Kabasarnas? Ada mobil Nissan Grand Livina tahun 2012. Kemudian kita lihat lagi. Selain itu juga ia memiliki alat transportasi. Ini yang kemudian jadi sorotan, ada beberapa yang jadi sorotan pemirsa. Vin Komodo 4 tahun 2019 pemirsa.
Bahkan juga ia memiliki Honda CR-V tahun 2017. Saya tidak bisa mengatakan apa ini mungkin adalah kendaraan yang cukup layak untuk jabatan sekelas beliau. Dan tapi yang menarik bahwa ia memiliki pesawat terbang Zenit 750 STOL tahun 2019, harganya 650 juta. Selain tanah, pesawat, bahkan juga mobil, kita lihat lagi harta lainnya yang dimiliki oleh Kabasarnas. Ini dia pemirsa, harta lainnya diantaranya adalah ia memiliki harta bergerak yang dirinci 275 juta atau kas 650 juta dan harta lain tercatat 600 juta rupiah. Ya pemirsa, untuk pengetahuan Anda, di segmen ini saya akan hadirkan juga Kamus Apa Kabar Indonesia Malam. Apa sih OTT sebenarnya? Ini dia. Ya, secara harfiah atau secara definisi, OTT yakni adalah operasi tangkap tangan yang kemudian dilakukan oleh tim KPK. Ini dia secara definisi, pemirsa, di mana sebelumnya dilakukan pemantauan, di mana pihak yang terduga terlibat, baik dan hasil penyadapan maupun juga laporan dari masyarakat.